Dampak yang dialami para korban kasus penjualan ginjal internasional ke Kamboja di Bekasi mulai mengeluhkan sakit yang dialami. Meski awalnya setelah melakukan operasi transplantasi ginjal mereka baik-baik saja, ternyata efek samping yang mereka rasakan bukanlah hal sepele. Diketahui saudara, para korban telah menjalani operasi transplantasi ginjal pada 25 Juni 2023 lalu. Namun kini sejumlah korban mengaku mudah lelah setelah kehilangan satu ginjal mereka. Pasalnya secara normal dalam tubuh manusia terdapat dua ginjal yang memiliki fungsinya masing-masing. Para korban mengakui ada perubahan dalam kondisi fisiknya, mulai dari mudah lelah sampai mimisan. Bahkan ada yang mengidap penyakit setelah kehilangan satu ginjal mereka, salah satunya leukemia. Korban penjualan ginjal yang kini mengidap leukemia itu juga sering mengalami gusi berdarah. Terkadang ia juga mengaku tidak bisa bekerja terlalu berat dan jika sudah lelah perutnya kerap terasa seperti ketarik. Korban lainnya juga mengaku bahkan sekarang mudah kram hingga demam. Mereka juga mengalami gangguan pencernaan, bahkan ada yang sampai harus dirawat di rumah sakit karena mengalami infeksi pencernaan. Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya Jakarta, Kamis 19 Juni lalu, mengungkap sindikat kasus penjualan ginjal internasional tersebut. Karyoto mengungkapkan dalam kasus ini 12 tersangka yang ditangkap berasal dari sindikat, luar sindikat, hingga instansi perdagangan ginjal internasional tersebut, yakni 9 tersangka sindikat dalam negeri, 1 tersangka sindikat jaringan luar negeri, kemudian 2 tersangka di luar sindikat yakni dari oknum instansi hingga oknum Polri juga terlibat. Atas kejadian tersebut, pihak berwajib masih terus mendalami kasus dan 12 tersangka tengah menjalani proses hukum selanjutnya. Ini ada koordinator secara keseluruhan atas nama tersangka Hanim. Ini menghubungkan Indonesia dan Kamboja. Kemudian koordinator Indonesia ini atas nama Septian. Kemudian khusus yang melayani di Kamboja menghubungkan dengan rumah sakit, menjemput calon pendonor ini sudah kita tangkap juga yang kami kemarin kejar ke Kamboja. Kami tangkap atas nama Lukman dan 7 orang perekrut yang mengurus parpol, akomodasi dan lain sebagainya. Sebagian besar korban ini adalah bermotif ekonomi sebagai dampak dari pandemi, kehilangan pekerjaannya dan sebagainya. Ini ada pedagang, ada guru privat, buruh security dan lain sebagainya. Bahkan calon pendonor ini ada yang S2 dari universitas ternama karena tidak ada kerjaan dampak daripada pandemi itu. Jadi motifnya lebih besar adalah ekonomi dan posisi rentan ini dimanfaatkan oleh sindikat ataupun jaringan ini. Rekrut melalui media sosial Facebook, kemudian ini ada 2 akun dan 2 grup komunitas yaitu donor Indonesia dan donor luar negeri. Nah, kemudian dari mulut ke mulut merekrut juga, dan di sini ada yang spesifik ternyata dari pendonor berubah menjadi perekrut. Kemudian pada saat keberangkatan ke luar negeri, ternyata mereka juga memasukkan rekomendasi dari beberapa perusahaan seolah-olah akan family gathering ke luar negeri. Ya, apabila ditanya petugas imigrasi akan kemana, family gathering, ini surat rekomendasi dari perusahaan. Ini ada 2 perusahaan yang dipalsu oleh kelompok ini seolah-olah akan family gathering, termasuk stempelnya. Kemudian menjanjikan uang sebesar 135 juta bagi masing-masing pendonor apabila selesai melaksanakan transplantasi yang ada di Kamboja sana. Jadi setelah transplantasi, berapa hari kemudian langsung ditransfer ke rekening pribadi.